يا عاشق النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عاشق يعاشق عاشق صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من شرك والنار. يا معلم الشر منا لا توفيق شرك عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارزقنا. يا معلم الشر منا لا توفيق شرك عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارزقنا. يا معلم الشر منا لا توفيق شرك عنا وعافنا قلنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل قيل بما لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم
ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وصفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومحبة ورفعة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, masih dalam suasana lebaran. Sebelum daripada Al-Fakir menyampaikan sepatah dua kata kalimat, Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini lagi dalam rangka pembukaan majelis taklim pengajian, yakni setiap malam Jumat awal bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah, berikan taufik dan hidayah serta sehat wal afiat agar kita senantiasa bisa duduk di majelis ta'lim. Karena faedahnya duduk di majelis ta'lim itu sangat-sangat luar biasa besarnya. Ya. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayah muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim dan muslim, wajib. Dalam artian kalau ada orang nggak mau menuntut ilmu dosa, kalau dia nggak mau menuntut ilmu dosa. Man ata wa huwa yatlubul ilma wa huwa fi sabilillah. Dalam hadis, barang siapa yang mati di dalam dia menuntut ilmu maka dia di jalan Allah. Makanya kita lihat orang-orang tua itu atau udah tua masih nuntut ilmu, ya, orang zaman dulu itu umur 80, umur 70, umur 90 masih nuntut ilmu. Kenapa? Kalau dia meninggal lagi nuntut ilmu, dia mati syahid. Ya, syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ya. Nanti kita masuk ke bab fikih. Kalau syahid dunia itu dia siapa syahid dunia? Dia yang mati dalam peperangan melawan orang kafir.
tapi hatinya bukan untuk agama. Buat apa dia perang? Biar dapat duit, biar gengsi-gengsian, biar balas dendam, biar dan lain sebagainya. Intinya selain Allah, mati lagi melawan orang kufar. Ini cuma dua soft nih, soft muslimin sama soft kufar, orang kafir. Bukan muslimin sama muslimin, ya, muslimin sama kafir. Mati dalam peperangan. Maka hukumnya itu kita sholat, kita uruskan sebagaimana orang-orang yang mati syahid. Dalam artian tidak dimandikan dan tidak disolatkan, ya, hanya dikabarkan dan dikuburkan. Nah, maka dari itu ini mati syahid dunia. Kita bersaksi dia syahid mati di peperangan antara muslimin dengan orang kafir. Kita hanya bersaksi di dunia. Tiba-tiba di akhirat nanti itu si fulan kan yang mati syahid ditolak. Orang yang mati syahid dibangkitkan sebelah kanan, misalnya dia nggak ada di barisan orang-orang yang mati syahid, lah kemana dia? Ternyata di akhirat terbukti dia itu bukan mati syahid, tapi syahid dunia. Nah, syahid dunia itu seperti itu. Syahid dunia akhirat orang yang mati di peperangan orang melawan orang kafir dan dia itu niatnya semata-mata karena i'la'u kalimatillah, ya, meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Nah, ini di dunia kita saksikan dia sebagai orang yang mati dalam syahid. Artinya syahid yang disaksikan, ya, Allahu yashhadu wa malaikatuhu yashhadu, ya, sama, ya, malaikatuhu yashhadu, ya, menyaksikan dia itu mati dalam keadaan di jalan agama, fisabilillah, di jalan Allah. Itu juga muslimin menyaksikan di dunia, di akhirat juga. Nah, ini udah jelas orang yang mati syahid. Ada lagi satu lagi syahid akhirat. Wah, itu banyak. Itu kata Nabi, aktsarul syuhada ummati yamutuna 'alal furush. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Paling banyak orang mati syahid di umatku mereka yang matinya di atas kasur. Ya. Baik. Paling banyak ini orang mati syahid. Emang di dunia kita nggak menyaksikan dia sebagai orang yang mati syahid fisabilillah. Akan tetapi tahu-tahu di akhirat dia dapat, ya, pangkat, dia dapat kedudukan sama dia orang-orang yang mati syahid. Ya. Dikatakan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, disebutkan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, man sa'alallaha syahadatan bisidqin nala manazilaha wa in mata 'alal firash. Barang siapa yang minta sama Allah mati syahid, kan kita selalu tuh di dalam doa-doa, Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil rizqi wa barakatan fil umur syahadatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut. Syahadah indal maut, kita minta syahadah, ya, kita minta mati syahid, ya, syahadah. Kita minta Allahumma inna nas'aluka syahadah di dunia wal akhirah. Kita minta mati syahid. Ini nanti di akhirat nanti dia dibangkitkan di kedudukannya orang-orang yang mati syahid. Para aulia Allah mati syahid. Orang yang belajar menuntut ilmu mati syahid. Termasuk ini orang yang meninggal, ya, dalam keadaan, ya, menuntut ilmu. Ya. Kata di dalam sebagian ulama berkata walaupun dia ini besok nih ngaji, cuma dia tanamkan niat ini malam nih, ya, besok mau ngaji ya, bukan nyampe besok umurnya udah datang nikah mati syahid. Itu sebagian ulama, ya. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dapat pangkat mati syahid, ya.
bebas daripada hisab. Kullu ummati Muhammad yadkhuluna jannah bighairi hisab. Sepertiganya umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Nah, ini faedahnya majelis ta'lim. Dan banyak lagi faedahnya majelis ta'lim. Masalahkan bihi tariqan yantamisu bihi ilman atau yantami bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan 61 jalan di situ dia nuntut ilmu, Allah gampangin jalan dia menuju surga. Anda pengen masuk surga biar gampang bagaimana? Nuntut ilmu. Ya. Anda punya rezeki seret ini bagaimana nih? Ya, bagaimana amalannya? Nuntut ilmu ke majelis ta'lim. Minta, ini tempat ijabah. Ya. Nah, ini banyak nih faedahnya di majelis ta'lim. Apalagi faedahnya nakal bala musibah. Alhamdulillah ini Jakarta masih banyak majelis ta'lim. Kalau enggak tahu dah gimana. Ya, enggak tahu gimana. Udah kayak gimana enggak tahu musibahnya apa itu berupa perang, apa itu berupa tsunami, bencana alam dan lain sebagainya. Udah dikasih musibah pemimpin yang zalim. Dalam hadis apa? Idza usida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila perkara udah disadarkan, udah dikasih sama yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kiamat. Ini sekarang di zaman ini udah banyak, ya, bukan ahlinya, artis jadi pejabat, ya, penyanyi jadi komisaris, ya, banyak udah. Dari aspek segi agama juga, ya. Alhamdulillah sih di sini ya masih masya Allah. Alhamdulillah ini di Kemayoran ada Ustaz Muhammad, masya Allah. Ya, beliau ya orangnya suka ngaji, dekat sama ulama. Ya, besok pembukaan ya Ustaz. Besok pembukaan pengajian ya, hari Jumat. Tapi di masjid lain ada nggak kira-kira yang jadi ketua masjid bukan orang yang paham, orang kaya? Ya. Macam-macam di masjid itu dimasukin siapa? Artis yang ngomong di masjid. Ulamanya udah bukan ngomong. Apa yang diomongin itu sama artis. Gurunya pengajarnya dikasih berapa, ada artis dikasih berapa. Ya. Yang ngasih itu belum pakai duit apa tuh kasihnya? Pakai duit kas. Narasumbernya siapa? Artis hijrah lah. Artis inilah, artis itulah, bukan? Ini masjid. Tahu makna masjid? Kalau ente tahu makna masjid, ente bakalan menghormati ini masjid. Rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wakaf buat muslimin. Bukan punya sendiri, bukan. Oh dia yang punya masjid, nggak ada yang punya masjid. Masjid billah. Kalau kita udah mewakafkan tanah kita untuk masjid, udah itu punya Allah, udah itu tanah. Nanti dia tanggung jawab antara dia sama Allah. Itu tanah udah punya Allah. Kalau pemerintah tanggung jawab antara dia sama Allah. Inilah kecuali mungkin pemerintah bilang ya ada satu hakim atau satu penguasa ini mestinya dibikin jalanan buat maslahat bersama, masjidnya dipindahkan. Nah itu ada hukumnya sendiri. Nanti dia di hadapan Allah dia punya dalil. Ini buat maslahat ya Allah begini. Insya Allah ya apabila Allah berkehendak Allah kasih pengampunan, apabila Allah berkehendak bahkan Allah kasih dia tambah pahala. Apabila Allah berkehendak Allah kasih dia dosa dan lain sebagainya. Itu penghukuman Allah yang punya ya hak, yang punya hak di hari ini. Tapi kalau kita bersama pengen berdaya masjid, pengen kuasai masjid, pengen begini, pengen begitu, nggak bisa. Ya. Kepala madrasah, kepala sekolah sekarang siapa? Yang dijadikan kepala madrasah Islamiyah. Siapa ketua yayasannya? Gak tahunya dia sekolah kimia, dia sekolah fisika, kagak nyambung kan? Ada ini udah akhir zaman. Ada Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus.
apabila perkara telah disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal nunggu kiamat sudah dikirimkan. Ya. Dan banyak. Nah, alhamdulillah ini kita masih bisa ngaji di sini. Manfaatnya tadi akal bala, akal musibah. Ya, ini yang kita hadapi sekarang udah tinggal sabarnya aja deh. Mau ngarep makmur, ya, mesti berubah. 70% muslimin di Indonesia sudah berubah. Yang benar, ya, yang saleh, ya, makmur insyaallah di negeri. Subhanallah, salaf kita mengajarkan, subhanallah, salaf kita mengajarkan, ya, kalau ada kerusakan di muka bumi atau kesalahan, introspeksi diri sebelum orang lain. Subhanallah, itu salaf kita. Sebelum kita nyalain orang, ini nggak benar, ini pemimpin nggak benar, ini begini nggak benar, ini begitu, emang udah nggak benar nih, nggak benar. Terus sampai kapan kita mau nyalain? Kalau kita ubah sendiri diri kita ubah, ayo semuanya kita ubah. Ya, nah ini sarana untuk mengubah. Ya, sarana untuk mengubah diri jadi yang lebih baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang anak-anak banyak nih, anak-anak muda, anak-anak ya, remaja, anak-anak ya kecil. Nah, ini yang masuk di majelis ini kita doakan mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya, bermanfaat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan jadi orang-orang yang saleh sehingga bisa memakmurkan negeri kita. Kalau banyak orang saleh, insyaallah ini negeri jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi makmur ini. Ya. Nah ini kita tinggal jaga ini agama. Ini alhamdulillah cara menjaga agama. Kita baru bahas bab fikih tentang ibadah. Ya. Al-Faqih sering menyampaikan ini hadis bahwasanya fikih itu luas, ya, agama itu luas. Di antaranya apa? Di antaranya mencakup 4 aspek: ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Ini rata-rata udah terputus semuanya tadinya, sebagaimana sampai Nabi SAW, "Laqad budana ulal Islam urwatan kullama nazalat urwatun tamasakan nasu billati tadiha." Ini bakal terputus tali Islam ini seutas demi seutas. Bakal terputus. Kalau udah terputus, nggak bisa disambung. Ya, kalau udah terputus, tinggal ya di manusia yang itu tamasak berpegang pada tali yang setelahnya. Sampai paling awal yang terputus apa? Tali hukum. Paling akhir apa? Sholat. Tali hukum paling akhir adalah sholat. Yang bagian sering nih, ya, dulu apalagi di tahun 2017-2018 di mana negeri kita udah bahas tuh satu-satu dari mulai apa jinayat udah gak ada sama sekali, muamalah juga udah gak ada, negeri Islam udah runtuh semenjak tahun 1926 perang dunia pertama runtuh khilafah Utsmaniyah terakhir Turki Utsmani. Nah, nanti kata Nabi gak lama ada khilafah lagi selang 100 tahun. Ya kalau dipikir-pikir 1924 ya atau 1926 berarti 2024 atau 2026. Ya, sekitar 100 tahun bakal ada khilafah. Itu nggak bisa dipungkiri bakal terjadi. Ya. Nah ini sebelum ada khilafah lagi kita digodok-godok jadi alergi sama yang namanya khilafah. Bagaimana caranya musuh Islam macam-macam. Ada yang ya ingin pendapat kita tentang khilafah ini salah. Nah, itu termasuk caranya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam untuk apa? Untuk menjauhkan kita daripada agama Islam. Ada yang ya ingin ya menyalahkan khilafah, enggak tata caranya dan lain sebagainya. Walhasil tapi khilafah yang sesungguhnya ada nanti pada ya tangannya Imam Ali. Ala kulli hal, agar kita tidak terkena fitnah akhir zaman, maka kita kudu ngaji. Ya,
Terus itu sampai bab ibadah digeragot itu. Muamalah udah lewat, hukumnya inayat apalagi nggak ada yang pakai hukum Islam benar-benar. Ya. Tinggal apa? Tinggal ibadah juga tinggal beberapa. Terakhir sholat haji udah hampir kagak. Dulu aja kita ceramah di tahun 2017-2018 kita bilang ini tali haji udah mulai mau terputus. Kenapa? Orang kalau mau haji nunggu 25 tahun, ya nggak seperti dulu dan dipersulit dan lain sebagainya. Ya, Al-Bagir katakan itu di negeri Singapura, di negeri Malaysia dan di negeri yang lainnya. Kemudian apa? Kemudian kata orang-orang di negeri tersebut bilang sama di negeri sini juga kalau mau haji nunggu 25 tahun. Di Singapura nunggu 25 tahun, di Malaysia nunggu 25 tahun, di Brunei nunggu 25 tahun. Gak cuma di Indonesia, Al-Bagir pikir itu dia merupakan tanda terputusnya tali. Dan ternyata lebih dahsyat, kagak ada haji lagi. Bukan nunggu lagi, kagak jelas kapan haji, kapan bakal dibuka kagak jelas. Tahun kemarin udah gak ada haji kecuali yang daerah sekitaran Mekah. Tahun sekarang juga udah kagak ya, gak ada haji. Nah, ini udah mulai terputus hari Islam. Belum nanti zakat juga udah terputus sudah. Gak ada yang benar-benar ya memakai sistem zakat sesuai dengan syariat agama. Kita zakat masing-masing sendiri-sendiri, yang paham zakat, yang agak paham kagak zakat. Ya. Tinggal tali puasa sama tali sholat. Sholat aja udah mau mulai direnggang-renggangin. Sholat Jumat udah mulai mau dilarang. Kemarin udah hampir-hampir nggak ada sholat Jumat sebagian daerah. Sholat tarawih udah mulai kagak ada sebagian. Idul Fitri nggak ada. Di Malaysia lebih parah, nggak ada sama sekali. Ya, di Indonesia alhamdulillah kita masih kuat. Allah masih lihat nih majelis-majelis. Di daerah lain juga bikin majelis ta'lim. Masih ada majelis, mau majelis ta'lim, majelis zikir, itu yang Allah lihat. Ini masih banyak majelis ta'lim, ya Allah masih kasih nikmat. Ya. Sampai ya nanti ya, kalau sedikit orang yang kagak mau ngaji, alhamdulillah jangan sampai nikmatin. Ya. Orang zaman dulu itu banyak yang ngaji. Mulai tahun 2000-an ke atas itu mulai kurang, antusias ngajinya mulai kurang. Ya, trennya beda lagi. Ya, masih bagus deh, tapi masih tren ngumpul zikir ya masih bagus. Ya, masih bagus. Ya. Ada lagi tren apa, mulai tren hard rock, mulai tren apa lagi macam-macam deh. Ya, kesini ke sana macam-macam. Yang penting ngajinya. Ya, yang penting talimnya, gimana kita bisa tahu ini hukum Islam, gimana kita bisa jadi orang yang soleh. Jangan sesekali kita merasa kita bisa selamatin yang lain. Enggak, kita nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya, jadi kita disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala buat nyelamatin diri sendiri dulu. Nah, subhanallah, kalau Allah udah melihat kita baik, jadi hambanya yang soleh, Allah kasih kita ini sebab, musabab orang lain itu terselamatkan sebab. Ya. Itu para aulia, mereka orang pada hakikatnya, ya, mereka para aulia tidak merasa sanggup untuk menyelamatkan ya, yang lain, akan tetapi para aulia ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka itu jadi sebab-sebab orang dapat syafaat, orang terselamatkan, negeri jadi makmur, lingkungan jadi barokah. Sebab apa? Sebab dia amal. Makanya orang zaman dulu itu lebih banyak beramal daripada berbicara. Ya. Salah satunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi.
beliau itu lebih banyak beramal. Habib Saleh bin Muhsin Al-Amin Tanjung, beliau lebih banyak beramal. Lihat yang dibacakan itu ketika haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Amin Tanjung, apakah kata-katanya ataukah amalnya yang banyak? Amalnya. Beliau menerima tamu, beliau bersedekah, sosialisasinya, ya, kemudian dengan keluarganya gimana, dengan penuntut ilmu gimana, semua amalnya, sikapnya. Yang dibaca, ya, orang itu lebih banyak melihat ke amal. Ya. Makanya anak kecil kalau kita ceramai, sama kita praktekin di depannya, lebih manjur yang mana? Praktek. Makanya katanya di dalam kitab itu malam yang terjadi ini, lam yang terjadi ini. Orang yang nggak bisa dapat manfaat sebab matanya, nggak bisa juga dapat manfaat sebab kuping. Udah dikasih contoh aja kagak bisa, apalagi cuman diomongin. Ya. Sebab ngasih contoh itu udah paling top. Orang kalau dikasih contoh orang itu lebih contoh menyontoh, pakai mata. Pakai anak-anak kecil tuh kalau diajarin pakai gambar, pakai gerakan, dicontoh. Ya. Baru ya kalau seandainya kita bilang itu dia bersihin, pelin, kalau kita ngepel depan dia, dibawa pelan dia ikut pelin. Agar ya. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa kita bisa mandi dan dijaga negeri kita sebagai negeri yang makmur, dan Allah Subhanahu wa taala jaga ulama-ulama kita, khusus imam besar kita. Allah jaga beliau, Allah beri beliau kesabaran, ketabahan, Allah beri sehat walafiat, serta para muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, di negeri juga Allah jaga, dan Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, walaupun itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah bulan depan kita sudah memasuki bab pembahasan daripada kitab Sufinan Najat. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عبد المشكور وجميع من يحدث للتوحيد أينما كان وحمد الروح وعن سعادة الشمس والرحمة والمغفرة وجعلنا Alhamdulillah, insyaallah